Meski aktivitas kerja dan sekolah pasca libur tahun baru sudah dimulai, namun arus balik libur tahun baru hingga Senin pagi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali masih dipadati wisatawan yang akan meninggalkan Pulau Dewata. Pada puncak arus balik wisatawan, pergerakan penumpang di terminal domestik Bandara Ngurah Rai diperkirakan lebih dari 50.000 hingga 60.000 orang penumpang per harinya. Mengantisipasi lonjakan penumpang, pengelola Bandara Ngurah Rai meminta pihak maskapai merealisasikan pengajuan extra flight. Dari pengajuan 609 extra flight yang direalisasikan mencapai 403 extra flight. Sementara itu di terminal keberangkatan domestik di Terminal 1 Bandara Juanda, Surabaya, ratusan calon penumpang tampak antri di loket check-in untuk kembali ke daerahnya usai libur tahun baru. Mayoritas calon penumpang memilih kembali Senin pagi selain untuk menghindari kepadatan penumpang, juga untuk mendapatkan tiket pesawat yang murah yang biasa dilakukan pihak maskapai di akhir liburan. Dari sejumlah rute penerbangan yang tersedia, arus balik libur tahun baru melalui Bandara Juanda Surabaya Senin pagi didominasi penerbangan tujuan sejumlah daerah di wilayah Indonesia Tengah seperti Lombok, Ujung Pandang, dan Banjarmasin. Tiketnya kebetulan harus kebagian ini ya, berbalikan ya, jadi dapat promonya luar biasa. Kebetulan kami wira swasta, jadi tidak terikat sama jam kerja pemerintahan. Selain itu, arus balik di stasiun Lempuyangan, Yogyakarta masih terpantau ramai Senin pagi. Para calon penumpang akan kembali ke daerahnya masing-masing usai menikmati libur perayaan Tahun Baru 2023 di Yogyakarta. Keramaian calon penumpang tersebut terlihat dari antrian loket pemeriksaan tiket untuk keberangkatan tujuan Ketapang, Banyuwangi, Semarang, Blitar, Jember, Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Selamat sore, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Saya Reinhard Sirait. Pemirsa, tanpa mengenakan masker, Presiden Joko Widodo berkunjung ke Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat pagi tadi. Presiden memastikan optimisme pedagang bangkit kembali pasca kebijakan PPKM resmi dicabut. Presiden Joko Widodo meninjau Pasar Tanah Abang Blok A Jakarta Pusat pasca pencabutan kebijakan PPKM Desember lalu. Didampingi PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono, keduanya tidak menggunakan masker saat berkeliling dan berbincang dengan para pedagang. Melalui kunjungannya, Presiden ingin memastikan aktivitas perekonomian pada sektor real berjalan baik. Saya melihat dan ingin agar optimisme itu kembali di tahun 2023, karena di tahun 2022 juga sebuah tahun yang tidak mudah, sebelumnya juga jauh dari kemudahan, sehingga kita harapkan di tahun 2023 itu ada optimisme karena PPKM sudah dicabut. Presiden juga menyatakan optimisme para pedagang mulai bangkit kembali pasca dicabutnya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Mudah-mudahan pasar lebih ramai lagi Kak dulu kan. Kemarin pas PPKM kan pasar sepi juga, harus pakai masker, orang masuk susah juga. Itu harapannya ya bisa meningkat lagi lah penjualan kita nanti. Itu kan masih kondisi dalam kita masih pakai menggunakan masker gitu kan. Jadi kayak customer yang datang tuh kayak masih takut-takut. Jadi kita kayak lebih kencang ke online. Tapi kalau sekarang banyak yang terjun langsung ke pasar. Bersama-sama 9, 8, Tinjauan ke Pasar Tanah Abang dilakukan Presiden usai meresmikan pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2023. Presiden optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 mampu berada di atas 5%. Selain memastikan aktivitas perekonomian pada sektor real berjalan baik di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Presiden Joko Widodo juga kembali menjawab soal wacana reshuffle kabinet di 2023. Namun Presiden Jokowi enggan memastikan kapan reshuffle akan dilakukan. Pak, 2023 jadi Pak reshuffle lagi Pak, udah awal tahun. Reshuffle lagi. Ya. Cuman kan tunggu aja. Nikah ya Pak mau masuk. Ditunggu aja. Kemarin kodenya gimana Pak? Jokowi dari Nasdem gimana Pak? Ditunggu saja.
Pemirsa, peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang Cipta Kerja menimbulkan polemik. Salah satu pasal yang disorot adalah penghapusan hak 2 hari libur dalam sepekan bagi pekerja. Langkah Presiden menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menuai kritik. Pemerintah dinilai telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebut UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat. Salah satu aturan yang menjadi sorotan adalah aturan terkait libur pekerja, di mana penghapusan hak 2 hari libur dalam sepekan bagi pekerja ini diatur dalam pasal 79 ayat 2 huruf B. Aturan ini jelas bertolak belakang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Ketenagakerjaan. Namun Presiden Joko Widodo menyatakan pro dan kontra yang terjadi usai diterbitkannya Perpu tersebut adalah hal yang biasa. Jokowi mengklaim pro dan kontra yang terjadi bisa dijelaskan pemerintah. Ya biasa dalam setiap kebijakan, dalam setiap keluarnya sebuah regulasi ya ada pro dan kontra, tapi semuanya bisa kita jelaskan. Perpu Cipta Kerja yang diterbitkan Presiden Joko Widodo seolah mengambil jalan pintas usai Mahkamah Konstitusi mewajibkan UU Cipta Kerja harus direvisi dalam waktu 2 tahun. Kini keputusan ada di tangan DPR. Perpu tersebut akan berlaku hingga nantinya DPR memutuskan akan menerima Perpu tersebut menjadi undang-undang atau menolaknya hingga pemerintah harus kembali merevisi UU Ciptaker sesuai perintah dari MK. Kita ke informasi lain, seorang ibu hamil marah dan sejumlah penumpang lainnya protes lantaran jadwal keberangkatan kereta di stasiun Tawang, Semarang tidak jelas. Hal tersebut merupakan imbas dari banjir yang mengepung. Kemarahan ibu hamil ini tak terbendung dan diluapkan ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mendadak datang ke stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah. Aksi protes ini terjadi lantaran kereta api Argo Muria jurusan Jakarta yang akan dinaikinya tak jelas jadwal keberangkatannya. Jika sesuai jadwal, kereta akan berangkat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Namun setelah menunggu 1 jam lebih, kereta api tak kunjung berangkat. Sementara penjelasan mengenai penundaan jadwal tersebut tidak diinformasikan petugas. Karena tidak ada kejelasan, jadi saat itu sudah 1 jam kita di dalam kereta, tapi sampai sekarang belum berangkat juga. Jadi terakhir saya tanya, katanya kemungkinan paling lambat 1 jam baru jalan gitu loh. Itu aja yang karena yang kita bersih tegang itu karena tidak ada kejelasan. Ya SMS, petugas kitanya nggak tahu. Ganjar lantas menemui petugas KAI untuk mengatasi keterlambatan kereta api di stasiun Tawang. Ia juga menegaskan tidak ada tiket kereta api yang hangus karena akan diganti 100% jika dilakukan pembatalan. Tiket saya hangus, Pak. Nggak ada tiket hangus. Diberinya siapa itu? Yang kedua, kami minta dijelaskan, disebutkan kepada masyarakat, satu, mana kereta yang tidak berangkat? Pasti tidak berangkat. Mana yang delay? Kira-kira perkiraannya berapa, karena kita bicara juga dengan kondisi cuaca. Sebagian penumpang kereta api yang keretanya batal berangkat dialihkan ke moda transportasi bus. Ganjar memastikan tidak ada calon penumpang yang terlantar dan merasa dirugikan karena imbas banjir di stasiun Tawang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi, iNews melaporkan. Sementara itu, warga terdampak banjir di Pekalongan, Jawa Tengah menggunakan bantaran rel kereta api untuk mengungsi. Meski berbahaya, bantaran rel dipilih karena dekat dengan rumah mereka sehingga dapat tetap mengawasi. Inilah suasana pengungsian di bantaran rel kereta api yang digunakan sebagian warga Kecamatan Tirto, Pekalongan, Jawa Tengah untuk mengungsi. Abdurrahman, salah satu warga, terpaksa membangun tenda darurat seadanya yang berjarak hanya 2 meter dari rel kereta api sebagai tempat tinggal sementara. Banjir yang merendam rumahnya membuatnya tak bisa beraktivitas. Di rel kereta api ya. Kenapa? Ya soalnya nggak punya. Nggak, di dalam udah nggak bisa lagi ya? Nggak bisa. Ini
Di dalam itu sudah 1 meter lebih. 1 meter lebih ya. Nah, itu TV juga sudah saya angkat semua. Kulkas saya genjel-genjel semua. Jadi Ini kalau ada kereta api gimana Mas? Apa nggak takut? ya nggak apa-apa, sudah biasa. Sudah biasa. Sudah biasa nggak apa-apa. Sementara itu ribuan warga terdiri dari bayi hingga orang dewasa berdesakan memenuhi pengungsian yang tersebar di aula kecamatan, masjid, dan sekolah. Hingga saat ini warga masih menunggu bantuan dari pemerintah, di antaranya air bersih, makanan, pakaian, susu, dan popok bayi. Bang, gimana? Enggak sih, tapi kurangan pempes. Oh, popok terus? Air sih, yo. Air bersih? Susu? Susu terus apa lagi? Minyak kayu putih. Selimut, minyak, Kayu putih. minyak hangat ya, biar hangat ya. Kecamatan Tirto merupakan lokasi terparah di Kabupaten Pekalongan yang terendam banjir setinggi hampir 1 meter. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Untuk mengetahui perkembangan terkini seputar banjir di Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, kami telah terhubung dengan rekan Suryono Soekarno. Selamat petang, Suryono. Bagaimana pantauan Anda terkait dengan banjir yang terjadi di Kota Pekalongan? Baik, Mas, banjir di kota dan Kabupaten Pekalongan sampai sore ini sebagian besar memang sudah mulai surut, namun belum banyak. Seperti di lokasi saya, saat ini saya berada di Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Di lokasi ini kemarin sempat 1 meter bahkan 1,5 meter, namun saat ini sekitar tempat saya berdiri antara 60 sampai 80 cm. Dan ini warga sebagian besar ada yang mengungsi, namun ada juga yang sudah mulai pulang. Dapat saya tampilkan di gambar ini ya, bahwa saat ini lokasi banjir ini sudah masih seperti ini. Ini adalah lokasi kampung yang ada di Tirto. Kemudian ini cukup dalam sebenarnya, ini sekitar 80-an senti masih kedalamannya, dan lokasi ini menjadi langganan tahunan untuk banjir di Pekalongan Kota dan Kabupaten. Ini rumah yang ada di sekitar daerah ini mudah sekali rusak karena memang sering terendam air, bahkan beberapa sampai tidak berani menghuninya karena seperti ini lapuk, kemudian mudah untuk membahayakan, mudah ambruk sehingga membahayakan untuk dihuni. Selain itu juga sebagian warga membiarkan juga rumahnya yang belum ditinggikan ini untuk ditinggal. Mereka tinggal di beberapa lokasi saudara atau tempat pengungsian yang lain. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa selain warga berada di pengungsian, mereka juga menempati lokasi-lokasi khusus yang sebenarnya bukan untuk tempat mengungsi. Seperti di depan saya ini adalah sebuah rumah pompa sebenarnya, namun ditempati oleh beberapa warga sekitar, informasinya ada sekitar 10-an kakak atau sekitar 40 kakak. Mereka berada di lokasi pengungsian sederhana seperti ini. Ini sebenarnya rumah pompa dan mereka berada di sini bertahan sudah 3 hari ini mereka bertahan, kemudian mereka melakukan aktivitas masak, minum, membuat kebutuhan sehari-hari di sini. Mereka juga sangat membutuhkan air bersih, juga kebutuhan yang lain seperti minyak angin, obat-obatan, sembako, dan yang lainnya. Kemudian ini adalah salah satu upaya dari pemerintah Kota Pekalongan untuk mengurangi banjir. Saya dapat informasikan bahwa kondisi banjir di Kota Pekalongan diantaranya disebabkan oleh sungai ini. Ini adalah Sungai Bermi. Sungai Bermi ini membelah Kota Pekalongan. Ini sudah ketinggiannya kalau dari pemukiman ini di atas pemukiman. Warga membangun tanggul darurat seperti ini agar tidak limpas. Ini tanggul atau parapet yang dibangun pemerintah ini masih kurang. Sebelumnya sudah dibangun sekitar 0,5 meter, namun kemarin sempat limpas. Dan ini adalah upaya untuk warga secara iuran. Mereka membeli pompa air untuk memompa. Namun karena biasanya bahan bakarnya menipis, mereka menghemat tenaga. Ada juga dari pemerintah daerah Kota Pekalongan, selain ada bantuan dari pompa air, rumah pompa seperti ini diberikan bantuan untuk pelayanan atau biar memompa air. Baik, terima kasih. Beberapa warga memang menyatakan ini kondisi banjir yang cukup parah. Coba kita ngobrol sebentar dengan beberapa warga ini. Pak, bagaimana dengan banjir Pekalongan saat ini, Pak? Ya, banjir cukup besar sekali untuk tahun ini. Debitnya melebihi dari tahun kemarin sampai melewati tanggul yang kita buat.
Terus gimana dengan pompa dan tanggulnya, Pak? Alhamdulillah dengan ada Oke, baik, terima kasih Suryono Soekarno. Kita bisa tangkap laporan Anda yang sangat komprehensif mengenai banjir yang terjadi di kota Pekalongan, Jawa Tengah. Dan pemirsa, akibat cuaca buruk di penghujung tahun 2022, sejumlah wilayah di Jawa Tengah dilanda banjir. Kita akan membahasnya usai jeda. Tetap bersama kami di iNewsroom.